Dikisahkan ada seorang ibu bernama Jung Yeon. Ia kehilangan anaknya bernama Yunsu 6 tahun yang lalu. Ia bekerja sebagai perawat di rumah sakit, sementara suaminya adalah mantan guru. Sang suami banyak mencari petunjuk mengenai keberadaan anaknya. Ia pun selalu menguatkan istrinya saat istrinya bersedih mengingat Yunsu. Dan ini dia alur cerita Bring Me Home, film bergenre misteri thriller tentang perjuangan seorang ibu mencari anaknya yang hilang. Pada suatu hari, sang suami baru saja melamar sebagai guru olahraga di salah satu sekolah. Tiba-tiba ia mendapat pesan yang mengatakan bahwa mereka mengetahui keberadaan Yunsu, dan langsung saja sang suami pergi bergegas ke sana. Sewaktu bergegas, sayangnya ia tertabrak mobil dan tewas. Ternyata itu hanya SMS gurauan dari anak-anak. Jung Yeon yang mengetahui kematian suaminya pun merasa sangat berduka. Sementara itu, adegan menyorot seorang anak bernama Minsu yang sedang dipukuli. Salah satu polisi, yang kita sebut saja sebagai Tony, lewat dan mencurigai anak itu sebagai Yunsu. Polisi senior, Officer Hong, menyuruh untuk tidak menyelidiki hal itu lebih lanjut, agar mereka tidak kehilangan pekerjaan. Officer Hong juga memberi sejumlah uang padanya. Akhirnya, Tony hanya menelepon dan mengabarkan hal itu pada sang ibu. Dan waktu itu yang mengangkat telepon adalah adiknya. Cerita berlanjut. Seorang pemuda bernama Seung Heon, kita sebut saja Seung, menceritakan kisahnya kepada sang ibu. Dahulu, ia kehilangan orang tuanya dan berpikir ia ditelantarkan. Sewaktu bibinya berhasil menemukannya, ia mengetahui selama ini orang tuanya mencarinya. Sayangnya semua sudah terlambat karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Ia pun menyemangati sang ibu agar tidak menyerah dalam mencari Yunsu. Kemudian sang ibu menerima telepon dari orang tak dikenal yang mengatakan telah menemukan Yunsu. Ia meminta sejumlah uang dan sang ibu memberikannya. Orang itu memberikan alamat tempat Minsu berada, dan ternyata orang itu adalah suruhan adiknya sendiri yang mengincar uang kakaknya. Sungguh adik yang laknat. Di sisi lain, Minsu sedang mengangkat rusa yang habis diburu. Tiba-tiba ia jatuh lemas. Sang ibu mendatangi tempat Minsu berada dan menanyakan keberadaan Minsu anaknya. Keluarga itu menyangkal bahwa Minsu adalah anaknya dan menyembunyikannya. Officer Hong juga berpihak pada keluarga itu dan menyangkal pernah melihat Minsu. Sang ibu merasakan adanya kejanggalan dan memutuskan untuk menginap di motel dekat sana. Sementara itu, ada pria bernama Kang yang merupakan bagian dari keluarga itu. Ternyata, ia adalah kriminal kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Ia datang ke tempat Minsu dan melakukan hal tak berakhlak pada Minsu. Di sisi lain, sang ibu kembali lagi ke rumah itu untuk mencari anaknya. Ia bersembunyi di salah satu gudang dan menemukan keberadaan baju compang-camping. Saat itu juga, ia kepergok. Sang ibu langsung menuntut penjelasan pada mereka. Officer Hong kemudian memanfaatkan kekuasaannya sebagai polisi untuk menyuruhnya kembali ke motel. Keesokan harinya, sang ibu berpamitan. Ia lalu meminta pelukan dari anak mereka yang bernama Jiho dan menyuruhnya untuk baik-baik pada ibunya. Jiho pun berbisik bahwa wanita itu bukan ibunya. Dengan penuh kecurigaan, sang ibu pun langsung pergi dari sana. Officer Hong lalu mendatangi Officer Tony dan memberitakan bahwa semalam ibu Yunsu datang ke sana. Ia pun kesal karena Officer Tony meragukannya, sehingga Officer Tony pun meminta maaf. Di sini, Officer Tony belum tahu bahwa Officer Hong berbohong dan bekerja sama dengan pihak di sana. Setelah kepergian sang ibu, Jiho disuruh membuka borgol di kaki Minsu. Ia pun mengabarkan pada Minsu bahwa ibunya telah datang tadi. Tiba waktunya tidur, Jiho dan Minsu menghilang dari kamarnya, sehingga keluarga itu mencarinya ramai-ramai. Di sisi lain, sang ibu juga bergerak mencari keberadaan anak-anak itu. Kedua anak itu bersembunyi dengan ketakutan. Saat sedang mengendap-endap, mereka tertangkap. Sang ibu langsung berteriak sewaktu melihat Minsu di borgol dan akan dibawa pergi. Minsu pun memanfaatkan kesempatan itu dan berlari menuju arah ombak yang deras. Semua orang yang mengejarnya lalu berhenti ketika melihat Minsu berada di ambang bahaya. Sang ibu kemudian berteriak-teriak menyuruhnya kembali. Ia pun mengulurkan tangannya agar Minsu meraih tangan itu. Sewaktu Minsu berkata, "Ibu," tiba-tiba ombak yang sangat kuat menghantamnya. Ia pun tak terlihat lagi. Cerita berlanjut. Sang ibu terbangun dari mimpinya dan menjadi gila karena syok. Ia bertanya-tanya, di mana keberadaan Yunsu. Ia lalu berteriak-teriak mengapa mereka semua memborgol dan membunuh Yunsu. Officer Hong langsung menamparnya dengan keras hingga terjatuh. Sang ibu pun berniat meninggalkan desa wisata dengan membawa Jiho. Namun tiba-tiba seorang pria bernama Tuan Choi memukul kepala sang ibu dengan cangkul. Officer Hong pun murka karena Tuan Choi membuat keputusan sendiri, sehingga ia memukul Tuan Choi dengan kejam. Officer Hong memutuskan untuk ikut menutupi masalah ini. Sewaktu sang ibu terbangun dari pingsan,
Tiba-tiba Kang, pria bejat mendekatinya. Sang ibu pun meminta untuk menceritakan bagaimana kehidupan Minsu di sana. Setelah Kang selesai bercerita, sang ibu menyuruh Kang melepas ikatan tangannya supaya mereka bisa menikmatinya berdua. Laki bejat itu setuju, lalu melepaskan ikatan tali sang ibu. Disinilah, ibu langsung menyuntikkan racun padanya. Sang ibu lalu pergi melihat ruangan Minsu. Ia menemukan tulisan Yunsu di sana beserta gambar keluarga. Sang ibu merasa sangat sedih sekaligus marah. Ia lalu mendatangi tempat Opsir Hong dan memukulnya dengan palu. Ia berhasil menusuk perut Opsir Hong. Namun, Opsir Hong sangat kuat. Saat Opsir Hong akan menembaknya, sang ibu menusuk kakinya lalu merebut pistolnya. Saat akan menembak Opsir Hong, Jiho pun memanggilnya dari dalam kamar yang dikurung. Sang ibu pergi membawa Jiho keluar dari sana. Namun, mereka dihadang oleh Tuan Choi dan orang-orang lainnya. Ia berhasil melawan dan kabur. Namun Opsir Hong mengejarnya dengan membawa senjata api. Sewaktu akan menembak, mata Opsir Hong ditembak duluan oleh sang ibu. Opsir Hong pun sangat marah dan langsung mendatangi sang ibu dengan tangan hampa. Ia menyeret dan akan menenggelamkannya. Jiho lalu membantu memukul Opsir Hong sehingga sang ibu berhasil memborgol Opsir Hong. Sang ibu dan Jiho berhasil naik ke atas kapal, sementara Opsir Hong mati tenggelam karena kehilangan kuncinya. Sebelum sempat mati, ia menangis-nangis dan menyesal atas perbuatannya. Cerita berlanjut, sang ibu berhasil selamat dengan Jiho. Sang ibu akan pergi sebentar dan berjanji pada Jiho ia akan kembali. Ia pun pergi ke tempat Minsu meninggal dan akan menyuntikkan dirinya sendiri dengan racun. Sebelum menyuntik, ia menghela nafas berat dan melihat sesuatu. Ia berlari ke sana dan menemukan mayat Minsu tergeletak di karang nisan. Sang ibu menangis-nangis dan memeluk anaknya erat. Ia pun melihat kuku kaki anaknya yang tidak terbelah dan menyadari bahwa Minsu bukanlah anaknya karena anaknya Yunsu memiliki kuku kaki yang terbelah sama seperti dirinya. 2 tahun berlalu. Semenjak kejadian itu, Jiho diadopsi menjadi anaknya. Jiho sedang menelepon ibunya sambil bercerita mengenai mimpinya tentang Yunsu. Di mimpi itu, Yunsu ingin menyampaikan pesan pada ibunya agar ibunya jangan menyerah dan tolong temukan mereka. Ia sangat menyayangi ibunya. Di akhir cerita, akhirnya sang ibu berhasil menemukan anaknya Yunsu yang sedang bermain di sebuah taman. Dan film pun tamat. Pesan dari cerita ini adalah, jika kita tidak menyerah, maka kita pasti akan menemukan apapun yang kita cari. Dunia ini memang kejam. Meski begitu, janganlah mengabaikan sekitar. Terkadang pertolongan kecil dari kita berdampak besar bagi orang lain. Ingat, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Oke, ketik di kolom komentar ya, kira-kira film apa sih yang berikutnya pengen kalian tonton? Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya channel ini. See you guys in the next video. Bye-bye.